Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Oke, Mbak Nova, boleh dipimpin berdoa terlebih dahulu? Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih Mbak Nova. Hari ini apa ada yang nggak masuk? Ada. Siapa yang nggak masuk? Ajeng, Bu. Ajeng, kenapa Ajeng kok nggak masuk ya? Kemarin malam jatuh, baru ngabarin kemarin malam. Oh, jatuh ya. Kita doakan semoga Ajeng segera diberi kesembuhan dan bisa belajar bersama-sama dengan kalian semua. Oke, ini kan masih pagi-pagi ya. Ibu pengen tahu nih, suasana hati kalian di pagi hari ini dengan ngasih rating 1 sampai 10. Rating 1 itu ketika suasana hati kalian itu tidak baik sekali. Terus kalau rating 10 itu sangat baik dan sangat-sangat siap untuk memulai pelajaran hari ini. Ayo, beri rating. Berapa ratingnya? 9. Oke. Nah, bagus di atas rata-rata semua ya. Berarti udah siap kan untuk menerima pelajaran hari ini? Kalau siap, alat tulisnya, buku tulisnya bisa dikeluarkan. Ya, Ibu mau nge-recall materi tentang pertemuan kemarin nih. Masih ada yang inget nggak ya? Apa yang ada di pikiran kalian atau apa yang masih melekat di kepala kalian ketika mendengar aturan pengisian tempat? Ibu tunjuk Elsa. Aturan pengisian tempat menurut saya itu aturan untuk menghitung banyaknya cara, tetapi pakai pilihan yang tersedia, Bu. Oke, Ibu tampung dulu. Siapa lagi ya? Izatul. Menurut saya cara menghitungnya dikalikan, Bu. Oke. Jadi bagus jawaban dari Mbak Elsa sama Mbak Izatul. Aturan pengisian tempat kemarin bahasa Inggrisnya apa? Filling slot. Itu salah satu metode dalam kaidah pencacahan untuk menghitung banyaknya cara mengisi beberapa tempat dengan objek tertentu menggunakan perkalian. Selanjutnya faktorial. Faktorial disimbolkan dengan apa? Dinda? Tanda seru, Bu. Tanda seru. Oke. Jadi n faktorial disebut n perkalian bilangan asli berurutan dari n ke 1. Kalau ada soal nih, 3 tanda seru itu dibacanya bukan 3, tapi 3 faktorial. Hitungnya gimana? 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Oke, jadi masih ingat ya tentang materi sebelumnya. Oke, Bu mau tanya lagi nih. Di sini ada yang pernah pergi ke Malang? Angkat tangan. Pernah. Oke, nggak mungkin yang Malang ya. Nah, kalau kalian pergi ke Malang nih, kan pasti kalian harus melewati beberapa kota, ya kan? Contohnya aja, kalian bisa lewat Mojokerto, lewat Jombang, lewat Kediri, lewat Batu, atau lewat Sidoarjo. Misalnya kalian, rute pertama yang kalian pilih, kalian kan berangkat dari Surabaya nih. Dari Surabaya, terus kalian mau lewat Mojokerto, terus lewat Jombang, lewat Batu, terus sampai ke Malang. Terus rute yang lain, kalian pilih rute yang lain, misalkan berangkat dari Surabaya, terus lewat Sidoarjo, lewat Mojokerto, lewat Batu, lewat Malang. Nah, selain 2 kemungkinan tadi, masih ada banyak kemungkinan lainnya. Nah, jadi walaupun kota yang dilalui itu sama dari 5 kemungkinan dari 5 kota tadi, ketika urutannya berbeda, rutenya juga pastinya akan berbeda. Dan kemungkinan rute tadi itu sebenarnya bisa dihitung. Hari ini kita akan belajar menyelesaikan masalah tersebut. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, kalian ini dapat menganalisis aturan permutasi. Lalu yang kedua, kalian dapat mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan permutasi.
Yang ketiga, kalian dapat mengolah informasi yang berkaitan dengan permutasi. Lalu yang keempat, kalian dapat menentukan permutasi dari suatu kejadian nyata. Nah, ini jenis-jenis permutasi. Ada permutasi n item dari n objek, permutasi dengan objek yang sama, dan permutasi siklis. Oke, Ibu punya suatu masalah, ya. Ibu kasih waktu 1 menit untuk kalian membaca masalah tersebut. Silakan dibaca. Oke, sudah ya. Di sini siapa yang jadi OSIS? Nadia jadi OSIS. Ketua OSIS. Nadia ketua OSIS. Nah, ini relate sama Nadia ya. Nah, jadi OSIS atau organisasi lain atau ada kepanitiaan biasanya kan kalau ada event-event besar kan diperingati. Contohnya aja 17 Agustusan, ada lomba-lomba. Nah, untuk contoh di sini ini ada perayaan Hari Pendidikan Nasional. Nah, masalahnya terdapat 5 cabang lomba yang harus dilaksanakan, yaitu ada catur, futsal, debat, tari tradisional, sama e-sport. Tapi ada kendalanya, panitia hanya memiliki 1 lapangan dan 1 aula. Nah, sehingga panitia ini bagaimana dalam penyusunan jadwalnya? Dengan syarat futsal harus dilaksanakan terakhir. Bagaimana cara menghitung jumlah susunan yang mungkin? Siapa yang bisa nebak? Zati ya? Dijadwalkan satu persatu secara berurutan. Oke, dijadwalkan satu-satu dengan cara berurutan. Di sini Ibu punya LKPD yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Ini duduknya udah sesuai kelompok kemarin ya? Sudah. Oke, kalau sudah, perwakilan kelompok bisa scan kode QR ini, nanti akan diarahkan ke LKPD yang akan kalian kerjakan. Ayo di-scan dulu. Sudah? Sudah ya? Nah, di LKPD ini ada beberapa masalah yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Kalian bisa berdiskusi dengan kelompok kalian. Kalian bisa membuka berbagai sumber untuk menambah wawasan kalian dan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Dan nantinya, Ibu akan memilih salah satu kelompok dari kalian untuk maju ke depan dan memaparkan hasil diskusinya. Kalau ada yang kurang jelas, kurang paham, atau ada yang bingung, nanti bisa tanya sama Ibu, oke? Bisa dikerjakan mulai dari sekarang, Ibu kasih waktu 45 menit. Yuk, dikerjakan. Gimana kegiatan 1 tentang apa? Udah dibaca? Iya, Bu, masih dibaca. Oh ya, dibaca dulu ya. Iya. Ya, ini tentang aplikasi ini. Tapi ini kan ini ya Bu ya. Kenapa? Gini. Nah terus gimana caranya buat bisa dapet gitu Bu? Nah, ini coba dibaca dulu. Ini kan ada 6 aplikasi favorit. Dan dia disuruh apa? Menyusun aplikasi-aplikasinya. Gitu ya. Favorit. Oh terima kasih Bu. Ya, ini gimana? Oh, udah kegiatan 2. Ini tentang password ya. Iya betul Bu. Oke, anak-anak, waktu kalian tinggal 5 menit lagi ya. Apa ada kelompok yang sudah selesai? Kelompok 3 sudah Bu. Kelompok 3 sudah? Iya. Oke, yang lain? Kelompok 2 sudah. Oke, yang sudah boleh dicek lagi jawabannya. Barangkali yang masih mau menghitung ulang. Untuk kelompok 1 sampai mana nih? Satu mau selesai. Oke. Kesimpulannya. Nih, kelompok ini aman ya? Kelompok sini aman? Oke, waktu kalian sudah habis. Sekarang Ibu mau menunjuk salah satu kelompok dari kalian untuk maju memaparkan hasil jawaban kalian. Kira-kira Ibu mau nunjuk kelompok berapa ya? Ibu mau tunjuk kelompok 2. Oke, silahkan maju untuk menjawab pertanyaan yang kegiatan 2. Oke, silahkan. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami di kegiatan 2 ini. Di sini kami menemukan dua kombinasi password yang bisa digunakan. Oke, jadi di kegiatan 2 ini kelompok kami menulis dulu diketahui sama yang ditanyanya. Diketahuinya itu Nana itu ingin membuat password dengan kombinasi nama dan tanggal lahirnya, yaitu 31 Agustus 2005, berarti karakternya Nana 31082005. Kemudian yang ditanyakan itu ada berapa kemungkinan password yang bisa dibuat dari karakter Nana 31082005. Sini gimana? Nanti dibahas ya. Oke. Ya, untuk kelompok ini gimana? Jawaban nomor 2. Agak beda. Beda. Iya. Nanti dibahas ya. Iya. Oke. Tapi sudah kan? Sudah. Oke. Nah, jadi ini kombinasi pertama yaitu Nana 31082005. Nah, total karakternya itu ada 12. Nah, ini ada N besar, N kecil, AA 31000825. Nah, ini permutasi 12 karakter dengan karakter yang sama, yaitu ada A yaitu sebanyak 2 kali dan 0 yaitu sebanyak 3 kali. Nah, jadi cara menghitungnya yaitu 12 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial. Nah, 12 faktorial itu bisa dijabarkan dengan 12 kali 11 faktorial dibagi, ini dijabarkan jadi 2 kali 1 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, hasilnya yaitu ada kemungkinan password yang bisa digunakan yaitu 39.916.800 kombinasi password. Oke. Apa ada kombinasi lain? Ada kombinasi yang kedua. Ya, gimana? Kelompok sini nemu berapa kombinasi? Kamu 2 kombinasi juga. tapi yang satu ternyata kayak yang Oke. Itu Nah, jadi untuk kombinasi yang kedua adalah Nana 3108 bintang. Dengan cara perhitungan yang sama seperti yang dijelaskan Nadia tadi, yaitu permutasi pengulangan, maka hasilnya adalah 181.440 kemungkinan password. Oke, baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, terima kasih kelompok 2. Apakah dari kelompok lain nih ada jawaban yang berbeda? ada Bu. Kelompok berapa yang berbeda? Kelompok 3. Kelompok 1. Oke, kelompok 1 dulu. Gimana jawaban yang berbeda? Kelompok kita itu pakai ini Bu, NA-nya besar 3108, NA kecil, terus 2005. Nah, caranya itu masih sama kayak gitu. Tapi hasilnya tuh beda Bu, 7 juta dapat 7.983.600. Oke, ditampung dulu ya. Untuk kelompok yang satunya?
Jawabannya bedanya di mana? Kombinasinya juga beda Bu, ini kami nambahin simbolnya gitu. Kami kombinasinya itu 2, 0, 5, N besar A kecil, N besar A kecil bintang-bintang 3, 1 gitu. Dan ngitungnya pakai cara yang sama yang kayak di depan tadi. Punya kelompok 2 hasilnya itu didapatin 4.989.600 kemungkinan password yang bisa dipakai. Oke, terima kasih. Jawabannya sangat beragam ya. Nah, karena jawabannya beragam, tapi kan kita masih tetap menggunakan konsep yang sama, yaitu konsep permutasi pengulangan. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Beri pause dulu. Oke. Nah, kira-kira setelah mengerjakan LKPD tadi, apa sih yang dapat kalian simpulkan dari materi hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Oke, Nova, silahkan. Kesimpulannya itu permutasi and object itu beda dipakai kalau semua benda beda dan disusun berurutan. Terus seperti kasus yang tadi itu juga Bu. Nah, kalau ada beda yang sama itu pakai permutasi dengan objek yang sama. Oke, terima kasih ya jawabannya Nova. Oke, jadi kesimpulan yang kita dapatkan hari ini adalah yang pertama, kita tahu kalau permutasi and object berbeda dari n item digunakan ketika mengatur n object yang semuanya berbeda dalam suatu urutan tertentu. Untuk yang kedua, permutasi dengan objek yang sama digunakan jika ada beberapa objek yang identik atau sama, sehingga pengurutannya tidak membedakan objek yang identik. Dan untuk kesimpulan yang terakhir, permutasi siklis digunakan ketika objek disusun dalam formasi melingkar tanpa titik awal yang tetap. Nah, karena sudah tahu, udah mengerjakan LKPD dan udah menyimpulkan hasil LKPD tadi, kira-kira kembali ke masalah awal tadi ya, yang OSIS, itu bisa diselesaikan dengan permutasi yang mana ini? Ada yang bisa bantu jawab? Saya Bu. Oke, Adinda, silahkan. Itu pakai yang pertama, permutasi n objek berbeda dari n item yang berbeda. Soalnya tadi kan ada 5 cabang olahraga sama 5 sesi yang berbeda Bu. Iya, bener ya, dari katanya Dinda tadi, kita bisa menggunakan permutasi yang pertama, yaitu permutasi n objek berbeda dari n item. Oke, selanjutnya Ibu mau kita refleksi bareng-bareng nih ya. Nah, silahkan masing-masing dari kalian menyampaikan 3 kata yang mencerminkan pembelajaran kita hari ini. Kayak, wah seru sekali, menarik, menyenangkan gitu. Coba, Ibu mau tunjuk siapa ya? Laila deh. Laila coba, sebutkan 3 kata. Happy, seru, dan asik. Happy, seru, asik. Siapa lagi ya? Nadia. Keren, enjoy, dan menyenangkan. Enjoy banget ya kayaknya. Iya. Oke, yang terakhir Ibu mau Zulfa. Silahkan Zulfa, 3 kata hari ini. 3 kata, sip, mantap, matoh. Oke. Nah, karena sudah merasa kayak happy semua, nah Ibu mau kalian mengerjakan tugas nih supaya lebih paham lagi tentang materi permutasi. Nah, tugasnya adalah kalian harus mencari suatu masalah di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan permutasi, sekaligus berikan cara untuk menyelesaikannya. Nah, contoh masalahnya sendiri seperti yang tadi kita bahas ya, yang OSIS tadi itu juga bisa dibuat contoh masalah. Dan tugasnya ini bisa kalian kumpulkan di pertemuan selanjutnya atau minggu depan. Dan jangan lupa untuk materi selanjutnya, kalian harus belajar tentang materi kombinasi. Apakah dari sini bisa dipahami? Ibu bertanya, ini tugasannya untuk kelompok atau individu Bu? Oh iya, tugasnya ini untuk individu ya. Dikerjakan di buku tulis masing-masing. Oke. Sudah ada yang bertanya lagi? Tidak. Sudah Ibu. Cukup ya. Nah, Ibu ada kata-kata motivasi nih. Tapi sebelum menentukan kata-katanya, Ibu minta kalian untuk memilih salah satu angka di antara 1 sampai 5. Kira-kira milih angka berapa nih? 5. Sepakat 5 ya? Sepakat. Oke, 5. Nah, bagus sekali nih kata-katanya. Kalau ada ribuan cara yang untuk menyusun angka, pasti ada juga ribuan cara untuk kamu mencapai cita-cita kamu. Jangan pernah menyerah hanya karena satu jalan terasa sulit. Oke, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, Ibu minta ketua kelas untuk mimpin doa. Siapa ketua kelasnya? Nova ya?
Ya, silahkan. Oke, baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, agar pembelajaran ini dapat bermanfaat dengan baik, kita akhiri dengan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih anak-anak. Oke, karena sudah selesai, Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.